Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah munculnya teologi Islam, yaitu merupakan salah satu bab dari materi atau mata kuliah teologi Islam. Kami dari kelompok 1, kelas 1A Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ tahun 2020. Saya sendiri, Amalia Maliska Sari, lalu ada teman saya, Fauz Dorif Izzuddin, lalu ada Muhammad Ridwanullah, dan yang terakhir Nada Husnia. Pada mata kuliah ini, kami diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ridwan Effendi, SPDI, MUD. Apa itu teologi Islam? Secara harfiah, teologi berasal dari bahasa Yunani, teologia. Theo atau theos yang berarti Tuhan, logi atau logos yang berarti pengetahuan, paham, atau pembicaraan. Jadi teologi bisa diartikan juga dengan ilmu yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan atau ilmu ketuhanan. Teologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan yang berdasarkan kebenaran wahyu dan atau dengan pemikiran akal. Teologi dalam Islam biasanya disebut juga ilmu kalam yang memberikan dalil nakli terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana teologi Islam bisa muncul? Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya ilmu kalam, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda. Kedua, adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda. Yang ketiga, adanya penyerapan tentang hadis yang berbeda. Yang keempat, adanya kepentingan kelompok atau golongan. Yang kelima, mengedepankan akal. Yang keenam, adanya kepentingan politik. Yang ketujuh, adanya beda dalam kebudayaan. Yang kedelapan, banyak di antara pemeluk Islam yang bermula beragama Yahudi atau Nasrani mencampur adukan ajaran Islam sehingga terdapat pandangan yang jauh dari Islam. Lalu yang terakhir, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran agama Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Sumber teologi Islam. Sumber utama Al-Quran, kedua hadis, yang banyak berisi penjelasan-penjelasan tentang wujud Tuhan, keesaannya, sifat-sifatnya, dan persoalan-persoalan teologi Islam lainnya. Kaum muslimin dengan segala ketekunan memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang bertalian dengan soal-soal tersebut, menguraikan dan menganalisanya, dan masing-masing golongan teologi Islam berusaha memperkuat pendapat-pendapatnya dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tersebut. Bagaimana sejarah munculnya teologi Islam? Sejarah munculnya teologi Islam tidak terlepas dari persoalan politik yang muncul selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar terpilih setelah disetujui oleh masyarakat Islam kala itu menjadi pengganti Rasulullah dalam mengepalai negara. Kemudian, setelah Abu Bakar wafat, perannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan setelah Umar wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman inilah mulai muncul persoalan politik yang disebabkan tindakan Utsman yang lebih mementingkan keluarga untuk jabatan penting di pemerintahannya. Akibat dari kebijakan politiknya muncullah pemberontakan dari Mesir, hingga akhirnya Utsman terbunuh oleh para pemberontak tersebut. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib muncul sebagai calon terkuat sebagai penggantinya. Namun, penolakan muncul dari para pemuka yang ingin menjadi khalifah, yaitu Talhah dan Zubair. Yang terakhir datang juga dari Muawiyah. Ia menuntut kepada Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh Ali turut campur soal pembunuhan itu. Akhirnya terjadilah pertempuran antara pendukung Ali dan Muawiyah di Siffin. Dalam pertempuran ini, pasukan Ali berhasil mengalahkan pasukan Muawiyah. Namun tangan kanan Muawiyah, yakni
Amr bin As yang terkenal pandai bernegosiasi meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Qurra yang ada di pasukan Ali mendesak supaya menerima tawaran itu untuk diadakan perundingan di antara kedua belah pihak. Maka Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali mulai melakukan perundingan. Sejarah mencatat antara keduanya terdapat kemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan, yakni Ali dan Muawiyah. Namun ketika mengumumkan hasil perundingan, Amr bin As hanya menyetujui dalam penjatuhan Ali. Padahal sebelumnya Abu Musa telah mengumumkan untuk menjatuhkan kedua belah pihak, baik Ali maupun Muawiyah. Seperti yang telah disebutkan di awal, persoalan teologi Islam tidak lepas dari persoalan politik yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sikap Ali ketika menerima permintaan perundingan dari Amr bin al-As, meskipun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian pendukungnya. Mereka berpendapat bahwa hal semacam itu tidak dapat diputuskan oleh perundingan manusia. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah, dan oleh karena itu mereka meninggalkan barisannya. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan nama Al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan Ali. Golongan ini juga memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya yang menerima usulan perundingan atau arbitres adalah kafir. Karena dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang Yahudi dalam nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, akan tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 44. Baiklah, selanjutnya sejarah munculnya teologi Islam. Dari ayat inilah mereka mengambil semboyan la hukma illa lillah, yang artinya tidak ada hukum selain dari Allah. Karena keempat pemuka Islam tersebut telah dipandang kafir, dalam arti telah keluar dari Islam atau murtad, maka mereka harus dibunuh. Baik, selanjutnya dari saya, aliran teologi Islam. Dari persoalan di atas, maka timbullah beberapa aliran teologi Islam, antara lain: 1. Al-Maturidiyah, 2. Mu'tazilah, 3. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, 4. Syiah, 5. Khawazriz, 6. Murji'ah, 7. Qadariyah, 8. Jabariyah, 9. Salaf, 10. Wahabi, 11. Asy'ari. Dari pembahasan sejarah munculnya teologi Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa teologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan yang berdasarkan kebenaran wahyu dan atau dengan pemikiran akal. Teologi dalam Islam biasanya disebut juga ilmu kalam, yang memberikan dalil nakli terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Teologi Islam mulai muncul pada masa khalifah yang berhubungan dengan gejala politik. Selain itu juga karena adanya perbedaan pemikiran antar imam, guru, dan murid. Sumber daripada teologi Islam ini adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menjadi sumber utama dalam mempelajari dan menganalisis masalah ketuhanan. Para pemuka-pemuka Islam menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penguat dalam berpendapat. Salah satu penyebab munculnya teologi adalah adanya perbedaan pemikiran, hingga muncul beberapa aliran, di antaranya aliran Mu'tazilah,
Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, As-Salafiyah, dan aliran Wahabiyah, dan seterusnya. Dengan mempelajari teologi Islam, secara tidak langsung keyakinan dan akidah seseorang akan bertambah, kebenaran pun akan ditegakkan. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami, karena kesalahan merupakan datangnya dari kami sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.